Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Fakih, NIM 22121. Izin menjelaskan tentang pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Pengembangan komponen strategi dalam kurikulum yaitu merupakan adalah latar belakang daripada pendidikan yang merupakan suatu sistem yang terbentuk dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dalam pelaksanaannya suatu fungsi untuk mencapai tujuan yang telah dikonsep. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan mempunyai kedudukan strategi dalam seluruh aspek pendidikan. Penggunaan strategi dalam kurikulum merupakan suatu keharusan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Yaitu pengertian komponen kurikulum. Komponen kurikulum merupakan satu sistem dari berbagai kurikulum yang sering berkaitan dan ini harus memiliki kesesuaian. Adapun kesesuaian ini meliputi dua hal. Satu, kesesuaian antar kurikulum dengan kebutuhan. Dua, kesesuaian antara komponen kurikulum. Pengertian komponen kurikulum juga ini disebut dengan sistem yang saling berkaitan. Artinya kurikulum bisa berjalan bisa juga adanya komponen-komponen yang mempengaruhi sebuah strategi dalam untuk melakukan sebuah kurikulum pembelajaran. B. Pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Pengembangan komponen merupakan peran dari strategis untuk menjalankan sebuah kurikulum. Ada dua hal yang patut dicermati dan pengembangan komponen tersebut. Satu yaitu strategi pembelajaran. Dua, strategi yang disusun untuk mencapai tujuan. Pengembangan komponen strategi dalam kurikulum ini juga begitu juga ada saling berkaitan antara komponen dan juga strategi dalam melakukan atau ada sebuah tujuan kurikulum pembelajaran. Artinya ketika kita menghadapi sebuah kurikulum pembelajaran, ada strategi, ada komponen yang mempengaruhi pergerakannya dalam kesuksesan, keberhasilan untuk mencapai tujuan daripada kurikulum pembelajaran. Pengertian strategi kurikulum dalam hal ini meliputi pendekatan prosedur atau metode pembelajaran. Artinya setiap pengajar atau setiap guru itu mempunyai strategi kurikulum. Untuk apa? Untuk mencapai prosedur dan juga metode-metode pembelajaran yang akan diajarkan kepada murid-muridnya, sehingga murid-muridnya atau para siswanya mengerti daripada apa yang telah disampaikan daripada pengajar atau guru tersebut. Adapun strategi dalam pengembangan komponen ada 5 sebagai berikut. 1. Strategi penyampaian fakta. Apa itu strategi penyampaian fakta? Artinya setiap pengajar atau setiap guru harus bisa berkoordinasi dalam kepribadiannya untuk mempengaruhi sebuah murid
Dari apa? Dari apa yang disampaikan daripada gurunya berupa fakta. Artinya berupa fakta, ada referensinya, itu dapat mempengaruhi kepercayaan kepada murid. Terus yang kedua, strategi penyampaian konsep. Artinya pengajar itu menyampaikan konsep kepada mahasiswa atau kepada murid tentang arti daripada kurikulum pembelajaran. Konsep-konsep yang dikonsep dari seorang pengajar untuk diterapkan kepada siswa tersebut. Yang ketiga, strategi penyampaian materi. Nah, ini yang sering kita lakukan atau kita sering seorang guru atau seorang dosen atau seorang pengajar itu menyampaikan materi. Materi apa? Materi pembelajaran. Nah, itu materi pembelajaran yang sesuai daripada mata pembelajaran atau mata yang akan pelajaran yang akan disampaikan oleh pengajar. Terus yang keempat, strategi penyampaian prosedur. Jadi prosedur yang daripada seorang guru atau seorang dosen harus mempunyai prosedur yang disepakati oleh para murid atau para mahasiswa, itu sebagai bentuk keyakinan, sebagai bentuk janji agar terciptanya kedisiplinan dalam pembelajaran. Terus strategi penyampaian sikap. Nah, apa yang telah disampaikan oleh seorang guru, apa yang telah disampaikan oleh seorang pengajar, itu juga harus melakukan sikap-sikap norma-norma yang baik. Apa yang disampaikan oleh guru itu juga telah dilakukan oleh guru, dan apa yang disampaikan oleh murid itu juga telah diterapkan, telah dipelajari oleh guru. Artinya antara guru dengan murid itu mempunyai keterkaitan sikap, sehingga jelas pengembangan komponen strategi dalam kurikulum pembelajaran tersebut atau kurikulum pendidikan itu jelas. Artinya guru dan murid saling bekerja sama, atau guru melakukan sikap yang baik dan juga dicontoh oleh murid-muridnya. Terus pembahasan selanjutnya yaitu tentang pertimbangan strategi kurikulum, ataupun yang tadi sebelum itu yang itu pengembangan komponen strategi dalam kurikulum. Sekarang pertimbangan strategi kurikulum. Pertimbangan strategi kurikulum merupakan strategi atau suatu strategi untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan aspek kognitif. Artinya pertimbangan strategi kurikulum ini mempunyai tujuan tersebut agar pertimbangan tersebut tidak memberatkan untuk muridnya, ataupun tidak memberatkan untuk gurunya tersebut. Dalam aspek apa? Dalam aspek kognitif. Terus pembahasan selanjutnya yaitu tentang prinsip penggunaan strategi kurikulum. Nah, prinsip ini adalah hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan strategi kurikulum. Prinsip tersebut ada 4, yaitu 1. Berorientasi pada tujuan, 2. Beraktivitas, 3. Individualitas, 4. Integritas. Nah, artinya seorang guru dalam pengembangan komponen strategi itu dalam kurikulum itu harus bisa berorientasi pada tujuan, harus ada tujuannya. Kita belajar bertujuan untuk apa, itu harus ada.
ada berorientasinya. Dan juga yang kedua itu beraktivitas, artinya guru harus aktif dan murid juga atau mahasiswa juga harus aktif saling beraktivitas keduanya untuk mencapai strategi kurikulum. Itu sebuah prinsip. Terus juga yang ketiga, individualitas diri sendirinya. Itu prinsip daripada diri sendirinya dalam menggunakan prinsip tersebut. Terus juga 4, integritas juga itu juga termasuk dalam prinsip strategi kurikulum. Kesimpulannya daripada pengembangan strategi kurikulum ya, itu kesimpulannya pengembangan komponen strategi dalam kurikulum suatu sistem yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, baik itu strategi, baik itu komponen, baik itu strategi dan juga kurikulum. Artinya kurikulum itu tidak berjalan apabila tidak ada strategi, tidak ada dorongan daripada strategi yang dapat mempengaruhinya. Dan juga strategi tidak dapat bisa berjalan untuk mempengaruhi apabila tidak ada komponen-komponen yang mempengaruhi daripada strategi. Oleh karena itu, pengembangan artinya berkembang ini sebuah komponen ya untuk mendorong daripada strategi, dan strategi untuk melakukan atau melaksanakan sebuah kurikulum ya, itu harus saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kenapa? Karena apabila dipisahkan itu mungkin saja, kalau menurut saya mungkin saja itu bisa terjadi, mungkin akan tetapi ada sedikit kendala atau sebuah problem yang akan berakibatkan dalam sebuah kurikulum. Artinya kita harus bisa mengembangkan komponen dan juga bisa berstrategi dalam kurikulum pembelajaran.